Jadi ketika rakyatnya pintar ya Bapak dan Ibu, nah pemerintah Indonesia nih, saya ngomong nih. Jadi ketika rakyatnya pintar, yang beruntung bukan rakyatnya aja, tapi negara juga itu mendapatkan manfaatnya ketika rakyatnya pintar. Hi everyone, welcome back into my channel, and this is about Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch me today. And today we have two videos that we are going to react. Yes, this is going to be related with Malaysian and related with me too because I've been to Malaysia for several times. And then ketika datang ke Malaysia itu selalu menemukan sesuatu yang interesting based on our interest juga gitu. Dan salah satu momen yang tidak terlupakan itu saat kami datang ke toko buku, ke library, all about books there gitu. Karena kita find out bahwasanya Malaysia adalah negara yang suka banget membangun perpustakaan. Karena di setiap negeri mereka memiliki perpustakaan daerah atau perpustakaan negeri yang sangat besar, tidak hanya didesain untuk membaca, tapi di situ memang didesain untuk orang bersantai membaca buku dengan rileks. Di depannya ada kolam ikannya, kemudian ada playground untuk anak-anak, kemudian ada jogging tracknya juga gitu, ada trekking untuk sepeda juga gitu. Jadi dipikirkan ketika mereka ingin membangunkan fasilitas untuk membaca, fasilitas yang berkaitan dengan buku, perpustakaan, dan lain sebagainya. Dan toko-toko bukunya juga cantik-cantik, subhanallah. Jadi ketika datang ke Malaysia itu salah satu must thing to visit itu adalah mengunjungi perpustakaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, talking about Malaysia, Malaysia merupakan salah satu negara yang menggunakan pendidikan sebagai basis ataupun fondasi daripada negara mereka untuk memajukan negara mereka, untuk memajukan orang-orang mereka, untuk memajukan kehidupan mereka, peradaban mereka. Mereka jadikan pendidikan sebagai landasan utamanya. Jadi lewat video ini kita akan melihat bagaimanakah keseriusan orang Malaysia tentang menjadikan pendidikan itu sebagai landasan utama negara mereka. Apakah itu hanya merupakan tanggung jawab daripada pemerintah saja, karena ini merupakan program pemerintah, atau juga rakyatnya, atau juga usahawan mereka, pengusaha mereka, bisnismen mereka juga support di dalam memberikan fasilitas yang berkaitan dengan pendidikan ataupun kegiatan membaca. Nah, kali ini ada dua buah video. Yang pertama yang kita reaksikan yaitu ada toko buku baru di Malaysia. Surprisingnya toko buku baru ini dibuka 24 jam. What? Nggak rugi itu kan, kalau kita ngomongin tentang pengusaha, mereka nggak mau rugi dong guys gitu kan. Ada AC, ada listrik, ada karyawan yang harus dibayarkan juga. Sedangkan toko bukunya dibuka 24 jam. Apa nggak rugi gitu loh. Tapi itulah orang Malaysia ya. Coba kita lihat nih. Namanya adalah Books Access. New 24-hour mega store di Malaysia. Wow, aku penasaran. Everyone, without any further ado, here's the video. 1, 2, 3. At the stroke of midnight, thousands of visitors throng the library by book access at Sunway Square Mall, a sprawling 3,530 square meter space that now stands as Southeast Asia's largest 24-hour bookstore. The midnight launch on December 10th saw readers of all ages wandering through two maze-like floors lined with towering bookshelves, nearly a kilometer of walkways and quiet corners designed for studying, working, or simply getting lost in a book. Subhanallah. Book Access co-founders Andrew Yap and Jacqueline Ng say the flagship store is a bold, calculated leap, one they believe Malaysian readers are ready for. I think the timing is right because Malaysians, I mean, not just Malaysians, but everyone in the world, we are just overwhelmed with digitalization, right? And everyone is looking to go back to analog, and there's not enough bookstores. So here we are, making books accessible and open 24 hours. Especially in this area, in this location where there's so many universities nearby. There's a lot of students, including local and foreign, who are staying nearby as well. So we also wish to provide them a very safe space. That's why it's 24 hours. Wow. When you are staying in a rented place, sometimes it's not so conducive, right? Especially if you are burning midnight oil, studying for exam. So there are more than 300 seats here for them. Free Wi-Fi, free aircon, and then there's even power supply
supply for them to charge their laptop, their phone. We just want them to be welcome here, to be able to study or burn their midnight oil. Beyond books, the library doubles as an immersive art space. Among its highlights, the whimsical flying books, Yayoi Kusama-inspired pumpkins, and Whalefall, a dramatic ceiling installation made from rescued damaged books by local artist CO2. Architectural cones throughout the store honor Sunway's tin mining heritage, blending art, history, and storytelling. Lifestyle partners such as Kenny Hills Bakers, Beacon Stationery, and Good Mojo Smoothies complete the 24-hour experience. I think it's pretty cool. Right now, usually after 12, it's pretty hard to find a cool cafe to hang out and stuff. So a place like this with books, especially for my wife since she likes to distress by reading, this space would really fit for her. It's a dream for me that there is a 24 hours library book shop that I can actually come here, and then it's an escape for me. Yeah, because ever since I became a mom, this is my first time found a place that I can actually resonate with. Kenapa datang? Sebab kita orang berdua memang readers, and then we always went to book access since kita in primary school. So and knowing this is the largest one yet, so we think we should come tonight. I love it, so I can come here anytime and buy books. The layout is amazing, and it's so big and it's cozy. It's fantastic. And I love all the nooks and the little hideaways and little corners. And of course, they've got all the desks with the plug points. So if you want to sit down, even work from home, work remotely, I like it. 3, 2, 1! The launch was officiated by Selangor Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Shari, who said the opening aligns with the state's vision of building a reading culture. He also announced that the state will provide 200 ringgit book vouchers to 10,000 students next year to support literacy and learning. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kapan ada di ini ya, ada di stage ini, kapan ada di tahap seperti ini, di mana satu negara ya sangat support terhadap pendidikan. You know what? Ini merupakan sebuah bisnis, guys, tapi mendapatkan dukungan daripada pemerintah. Pemerintah juga hadir tadi ketika opening daripada Access Library Book Access ini, kemudian memberikan juga voucher, guys. Voucher kepada 10.000 karena 10.000 siswa, 10.000 murid gitu. Kadang kan aku mikirin mereka cari duit atau mereka it's a charity program gitu. Jadi saya cukup bingung. Kalau kita ngomongin pengusaha ya, pengusaha itu nggak mau rugi. Aku juga kan mikirin seperti itu tadi. Kalau buku 24 jam itu kan otomatis biayanya lebih membengkak ya, biaya listriknya, biaya karyawannya juga. Tapi mereka nggak peduliin itu gitu loh. Mungkin ya mereka pikir oke, ada beberapa weakness-nya, ada beberapa kerugian, tapi mungkin keuntungan yang dihasilkan itu jauh lebih besar, sehingga itulah yang menjadikan mereka maintain this program atau maintain keberadaan daripada toko buku ini. Ya ada sih kerugiannya, bakal seperti ini, beberapa possibility, riski yang terjadi. Tapi mungkin karena mereka melihat keuntungan ataupun benefits yang dihasilkan oleh keberadaan daripada toko buku ini lebih besar dan lebih impactful untuk rakyat, kepada rakyat, maka mereka mempertahankan itu semua. Itu super beautiful collaboration to see bahwasanya ketika sebuah negara itu sudah sangat fokus kepada pendidikan, maka usaha daripada pengusaha juga yang berbau pendidikan, yang berkaitan dengan pendidikan serta merta akan didukung oleh pemerintah. Pemerintah hadir di situ, guys, dan luar biasa banget di sini mereka memberikan fasilitas gratis, guys. Wifi gratis. Kemudian tempatnya juga strategik karena berdekatan dengan banyak kampus, local campus dan international campus. Jadi love to see bahwasanya rakyat pun hand in hand, dengan pengusaha pun hand in hand, dan negara pun hand in hand untuk menjadikan pendidikan sebagai pilar utama sebuah bangsa. Dan terlihat jelas lewat di sini. Allahu Akbar. Dan you know what? Satu aku notice tadi, banyak banget orang yang datang di situ, menegaskan kembali lagi bahwasanya memang orang Malaysia suka dengan buku, suka membaca buku. Aku ingat kemarin aku berjumpa dengan orang Malaysia datang ke Jakarta, Kak Husna. Halo Puan Husna.
beliau datang ke Jakarta selain datang bekerja, tapi adian untuk mengisi waktu luang dia datang apa? Dia cari buku, dia cari toko buku. Dia bilang nggak kesana, nggak kesini, kerjaan kita apa ya? Cari toko buku ya. Dia bilang Masya Allah. Siapa juga begitu ketika datang ke luar negara ataupun ke luar negeri carinya apa? Carinya buku. Interesting guys. Nah, tidak hanya sampai di situ guys, bentuk dukungan daripada rakyat, bentuk dukungan daripada pemerintah dan pengusaha Malaysia yang merasa ikut bertanggung jawab untuk mencerdaskan anak-anak bangsa, generasi muda. Ada sebuah video lagi nih. Ini merupakan rekomendasi daripada Abang Shen. Halo Abang Shen, halo Kak Hajar. This video is coming from you. Dan video ini lebih surprising lagi buat teman-teman, buat mungkin orang Indonesia, penonton Indonesia. Fasten your seatbelt, jangan iri. Kenapa? Karena ini ada tentang book fair yang ada di Malaysia. Tapi tempatnya sangat luar biasa. This is a book fair di atas sebuah cruise ship, naik cruise. Ada book fair. Apa sih? Aku nggak paham. Coba kita lihat ya. 1, 2, 3. I bet you didn't know there is a special book fair happening on a cruise right now. Just for RM2 entrance fee, you get to experience something totally new. Browsing books with a sea breeze plus an adorable ticket stop. There is a lot of books here, from children's stationery and preschool books to books for adults. And all of them are in English. Being here really feels like you're swimming in an ocean of knowledge. What makes it extra special is enjoying the sea breeze while browsing. It's incredibly relaxing. There's also a cafe on the cruise so you can chill and take a break after browsing. You may purchase the ticket from their website or just walk in. All the details are right here. Don't miss out. You know what? Katanya di video ini adalah yang pertama book fair on a cruise gitu. Tapi Abang Shen bilang sebenarnya itu bukan yang pertama, Sastra. Ini yang kesekian kali karena sebelum-sebelumnya memang sering adakan book fair di atas sebuah cruise atau kapal pesiar. Beneran guys. Apakah ini yang pertama atau ini bukan yang pertama? Let me know in the comment box. Ada ide orang Malaysia untuk menarik ataupun untuk membuat sebuah buku itu dicintai. Sebuah event tentang buku itu banyak yang datang dan kali ini di atas sebuah cruise. Masya Allah. Dan itulah yang membuat saya jatuh cinta ketika datang ke Malaysia. Kemarin saya sama Mr. Aziz datang ke sebuah toko buku di Malaysia. It was a very wonderful experience ketika kita datang ke sebuah toko buku, Books and Bobs gitu. Tidak ada yang jaga toko buku tersebut. Jadi semua orang boleh datang ke tersebut hanya untuk membaca, boleh membeli juga boleh. Kemudian ada kedai kopinya di dalam. Semuanya layan diri, tidak ada penjaga. Jadi kamu serve yourself seperti itu. Jadi explore all the bookshelf gitu. Jadi bisa dibilang saat ini orang Malaysia sudah ada di tahap seperti itu. Tahap seperti apa? Tahap masyarakatnya sudah bisa dipercaya, sudah sangat dewasa sebagai customer dan sebagai rakyat. Kamu datang ke toko buku tanpa penjaga pun oke gitu. Jadi yang punya buku pun nggak was-was. Oh, takut buku saya diambil, takut buku saya dimaling, takut buku saya dicuri. Tidak ada perasaan tersebut. Kenapa? Karena mereka rakyatnya sudah ready. Satu, rakyatnya sudah ready untuk budaya tersebut. Dan yang memiliki usaha pun sudah merasa oke, saya percaya. Orang Malaysia sudah ada di tahap tersebut bahwasanya mereka yang datang ke sini adalah mereka yang benar-benar ingin membaca. Mereka yang datang ke sini adalah mereka yang benar-benar suka sama buku gitu loh. Nggak mungkin mereka mau datang ke sini kalau mereka nggak suka sama buku. Full stop, seperti itu aja. Luar biasa banget. Semoga one day di Indonesia juga bisa ada toko buku 24 jam karena memang orang Indonesia juga saya yakin suka membaca. Ya, jadi semoga dengan ada tempat-tempat seperti ini jadi bisa meningkatkan minat baca juga terhadap rakyat. Dan semoga pengusaha Indonesia juga ada tertarik untuk membuat usaha seperti ini ya. Pemerintah juga harusnya hadir untuk menjadikan rakyatnya gemar membaca. Jadi ketika rakyatnya pintar ya Bapak dan Ibu, nah pemerintah Indonesia nih, saya ngomong nih. Jadi ketika rakyatnya pintar, yang beruntung bukan rakyatnya aja, tapi negara juga itu mendapatkan manfaatnya ketika rakyatnya pintar. Karena mereka bisa berpartisipasi dalam membangun bangsa. Wow, menarik banget guys, terima kasih banyak untuk 2 video menarik ini yang bikin saya shocking siang-siang ini. Okay everyone, that's all from me. Thank you so much for watching. Hopefully that you find this video good. If you find this video good, don't forget to thumbs up. And if you're new to this channel, don't forget to subscribe. Ada super much from me in Indonesia. Malaysia boleh, Indonesia ayo dong bisa. Jangan mau ketinggalan. Bye everyone. Assalamualaikum.